Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika dengan materi pembahasan prediksi soal PT1 untuk kelas 8 bagian yang ketiga atau yang bagian terakhir. Oke, kita langsung ke soal nomor 21. Perhatikan diagram Kartesius kesukaan mata pelajaran berikut. Di sini ada beberapa anak, yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian di sini ada beberapa mata pelajaran mulai dari matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Pertanyaannya adalah, pernyataan berikut ini benar kecuali. Kita lihat apa saja? Ya, option A, matematika disukai dua orang. Kita lihat matematika disukai oleh dua orang, yaitu Abdul dan Elok. Berarti betul ya? Iya, betul. Berarti option A betul. Kita lanjut. Option B, tidak ada anak yang menyukai lebih dari 3 mata pelajaran. Kita lihat, Abdul menyukai 2, yaitu matematika dan IPA. Budi menyukai 1, 2, 3, IPA, IPS, dan kesenian. Chandra 2, Dini 2, Elok 1, 2, 3. Iya, di sini masing-masing anak menyukai, ada yang 2 mata pelajaran, ada yang 3 mata pelajaran. Apakah ada yang lebih dari 3? Ternyata tidak ada ya. Jadi di sini tidak ada anak yang menyukai lebih dari 3 mata pelajaran. Berarti pernyataan B betul atau salah? Iya, betul. Kita lanjut ke option C. Ada 3 mata pelajaran yang penyukanya satu anak. Mata pelajaran apa yang satu anak? Di sini 2, ini 3, ini 1. Ya, mata pelajaran IPS, kemudian mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian mata pelajaran olahraga. Di sini hanya disukai oleh satu orang, yaitu Chandra. Kemudian bahasa Inggris hanya Dini, ya. Kemudian IPS hanya Budi, ya. Jadi sini uh, ada 3 mata pelajaran yang penyukanya satu anak. Jadi jawabannya betul atau option C adalah pernyataan yang betul. Ada 3 mata pelajaran yang penyukanya hanya satu, yaitu IPS, bahasa Inggris, dan olahraga. Oke, kita lanjut option yang D. Kesukaan Abdul dan Elok sama. Abdul ada matematika dan IPA. Elok matematika, IPA, dan ada satu lagi yaitu keterampilan. Memang di sini ada yang sama, tetapi Elok ternyata ada tambahan yang disukainya yaitu keterampilan, berarti tidak sama. Berarti pernyataan D itu betul atau salah? Karena dinyatakan sama berarti salah karena sebenarnya ada yang berbeda di sini ya. Oke. Jadi yang salah adalah opsi D, gitu ya. Jadi kecuali opsi D. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 22. Dari diagram panah berikut, tentukan daerah hasilnya atau ringnya. Nah, di sini perhatikan dulu, di sini ada gambar relasi fungsi di mana berupa diagram panah dari A ke B, ya. Di mana di sini kita harus tahu istilah-istilah yang dipakai, mulai dari nomor 1 yaitu domain. Domain apa itu domain? Yaitu daerah asal, asalnya panah, ya. Anak panah meluncur dari mana? Dari A, berarti daerah asal. Anggotanya 1, 2, 3, ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Istilah yang kedua, kodomain atau daerah kawan, ya. Ada tambahan ko-nya, ya. Ko itu kawan, ya. Kodomain berarti daerah kawan, mudah diingat ya. Oke. Siapa? Yaitu yang dituju. Ya, jadi panah ini meluncur ke daerah B, berarti B ini disebut daerah kawan. Yang anggotanya ada A, B, C, dan D. Gitu ya. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan ring atau daerah hasil yang mana? Daerah daerah hasil atau ring adalah
himpunan yang di situ anak panah tadi meluncur mengenai sasaran, yaitu B dan C. Jadi di sini anggota himpunan daerah hasil adalah B dan C saja ya. Untuk mengingat-ingat di sini anggaplah ini adalah sekelompok pemburu ya. Pemburunya ada 3 yaitu 1, 2, dan 3 yang meluncurkan anak panah ke daerah perburuan yang di dalamnya ada beberapa binatang yaitu A, B, C, dan D dan mengenai binatang B dan C saja. Berarti B dan C ini disebut sebagai hasil buruan gitu ya. Mudah kan diingat? Ya, jadi yang dikenai anak panah itu disebut sebagai hasil. Siapa hasilnya? Yaitu B dan C. Gitu ya, paham ya? Jadi jawabannya adalah ring atau daerah hasil yaitu himpunan yang anggotanya B dan C atau biasa diberi nama R gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Dari himpunan pasangan berikut yang merupakan pemetaan adalah di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Mana yang merupakan pemetaan? Di sini pasangan-pasangan ini yang nanti akan kita amati. Ya. Kita lihat ciri pemetaan itu bagaimana, yaitu setiap anggota daerah asal hanya punya satu pasangan. Ya. Daerah asal itu yang mana? Adalah anggota yang ada di depan ini. Ya. Yang ada di depan ini namanya anggota daerah asal. Ya. Nah, kalau yang kedua, jadi anggota yang kedua ini disebut anggota daerah kawan atau daerah hasil juga boleh ya. Oke, kita lihat satu persatu. Di sini ada istilah lagi ya. Di sini tidak ada pengulangan anggota daerah asal. Jadi tidak ada yang diulang itu berarti pemetaan. Kalau ada yang diulang berarti bukan pemetaan. Kita lihat option A, 1, A, 1, B. Nah ini berarti ada yang diulang ya. Jadi daerah asal yaitu angka 1 ini mengulang. Berpasangan dengan A dan ini berpasangan dengan B. Berarti pemetaan atau bukan? Iya, bukan. Jadi salah ya. Oke. Yang B. 1, A, 2, B, 2, C. Bagaimana di sini ada yang mengulang ya? Iya, angka 2 mengulang berpasangan dengan B kemudian dengan C. Berarti ini juga salah, bukan pemetaan. Kita lanjut untuk C. 1, A, 1, B, 1, C, 1, D. Nah, ini mengulang lebih parah ya. Ya, jadi diulang 4 kali. Berarti C bukan pemetaan ya. Karena di sini pasangannya banyak ternyata ya. 1 berpasangan dengan A, B, C, dan D gitu ya. Jadi bukan pemetaan. Kita lanjut untuk option D. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, 4 berpasangan dengan D. Adakah yang diulang? Ternyata tidak ya. Setiap anggota daerah asal hanya sekali-sekali ya. Ini 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D. Berarti option D adalah pemetaan ya. Jadi yang A, B, dan C salah, yang D betul ya. Jadi jawabannya adalah opsi D. Oke, dapat dipahami ya? Ya, pasti bisa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Diketahui himpunan A anggotanya A, B, C, dan B 4 dan 5. Maka tentukan banyak pemetaan dari A ke B dan dari B ke A. Ya, di sini ada dua pertanyaan, A ke B dan B ke A. Sama-sama hurufnya dipakai tapi dibalik itu beda ya, jadi berbeda. Kita jawab bersama-sama, perhatikan di sini ya. Untuk A anggotanya ada A, B, C, berarti NA sama dengan 3. Apa itu NA? NA adalah banyaknya anggota A. Ada berapa? 1, 2, 3. Iya, jadi kita tulis 3. Demikian juga untuk B, anggotanya 4 dan 5.
Maka kalau ditulis NB berarti banyaknya anggota B ada 2, yaitu 4 dan 5. 1, 2. Gitu ya. Ya, belum selesai. Ini baru pendahuluan. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung banyak pemetaan. Jadi banyak pemetaan dari A ke B. Bagaimana caranya? Pakai rumus yang sederhana, yaitu NB pangkat NA. Nah, dari A ke B, di sini NB pangkat NA. Ingat-ingat, kita misalkan seperti memindahkan air dalam gelas. Ya. Gelas A mau dipindah ke gelas B. Maka yang harus di atas siapa? Oh ya, di sini A ya. Yang di atas adalah A. Berarti nanti isi gelas A akan pindah ke gelas B. Dituang akan masuk ke B. Jadi A ke B. Itu untuk memudahkan kalian mengingat. Jadi tidak terbalik ya. Jangan sampai A ke B kemudian B pangkat A. Jangan. Di sini A ke B. Dari mana? Dari A menuju ke B. Berarti A-nya yang di atas, B-nya yang di bawah. Kemudian kita ganti. NB-nya tadi adalah, iya, NB-nya adalah 2. Dan yang di atas NA berarti 3. Menjadi bilangan berpangkat. 2 pangkat 3. Yang kalau dihitung jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi banyaknya pemetaan dari A ke B itu ada 8. Gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya kalau dibalik, banyak pemetaan dari B ke A. Nah, di sini. Dari B ke A. Kira-kira bagaimana? Iya, kalian pasti sudah tahu. Ya, jadi seperti gelas B menuju gelas A. Berarti yang berada di atas siapa? Iya, di sini yang di atas adalah B. Ya. Jadi agar B menuju ke A. Jadi dituang ke A. Gitu ya. Oke. Kita ganti NA berapa? NA adalah 3. Dan NB adalah 2. Jadi menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 2. Yang kalau dihitung jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi banyaknya pemetaan kalau dari B ke A itu 9. Kalau dari A ke B itu 8. Ternyata beda kan? Iya. Jadi di sini menggunakan huruf yang sama tapi kalau dibalik hasilnya akan berbeda. Oke? Ingat ya rumusnya. Ya, rumusnya sederhana saja, yaitu hanya seperti memindah air dari A ke B, berarti A-nya di atas, B-nya di bawah. Kalau dari B ke A, maka B-nya yang di atas, A-nya yang di bawah. Begitu ya. Ingat ya. Semoga kalian nanti tidak bingung. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 25. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 2. Maka nilai f min 4 sama dengan berapa? Bagaimana caranya? Caranya adalah mudah sekali. Jadi f min 4 itu artinya x diganti dengan min 4. Jadi setiap ada huruf x nanti diganti dengan min 4. Gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau tadi diberikan fx sama dengan 3x plus 2 dari soal tadi, maka kalau x-nya kita ganti dengan min 4, maka ada x di sini juga diganti min 4. Yang lain tetap 3 tetap 3, plus 2 di sini juga tetap plus 2. Oke? Dapat dipahami ya? Selanjutnya 3 dikali min 4 berapa? Iya, min 12. 3 kali 4 kan 12. Positif kali negatif, negatif. Ya, yang lain tetap. Oke, selanjutnya kita jumlahkan min 12 dengan 2. Nah, bagaimana caranya menjumlahkan? Di sini ada bilangan negatif dan positif. Ya, anggaplah di sini hutang 12 dibayar 2. Berarti masih punya hutang 10. Jadi negatif 10. Bagaimana? Mudah bukan? Iya, jadi nilai F min 4 adalah negatif 10. Ini sudah selesai. Ya. Semoga kalian paham semuanya. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 26. Diketahui fungsi Gx sama dengan 4x min 3. Jika nilai Gx 17, maka nilai X-nya berapa? Gitu ya. Nilainya sudah tahu, nilai fungsi sudah tahu, yang ditanya X-nya berapa ya agar jadi 17 gitu ya.
Nah, caranya bagaimana? Perhatikan di sini. Kita tulis Gx tadi yang diketahui adalah 17. Kemudian Gx juga diketahui di sini dari soal yaitu 4x min 3. Nah, karena harus sama dengan 17 berarti 4x min 3 ini juga sama dengan 17. Jadi ini kita geser ke kanan ini ya. Oke. Nah, nanti kita gunakan yang di sebelah kanan ini ya. Kita tulis kembali di bawahnya. 4x min 3 sama dengan 17. Karena kita ingin mencari nilai x, karena pertanyaannya adalah nilai x sama dengan berapa, berarti kita ingin mencari x. Ya. Maka yang negatif 3 harus dipindah dari sini. Pindah kemana? Ya, nggak usah kemana-mana, ke ruas kanan saja ya. Pindah ke ruas kanan, negatif berubah jadi positif atau tambah gitu ya. Kurang jadi tambah sehingga jadi 20. Itu milik 4x. Karena kita ingin mencari X berarti 20-nya nanti dibagi oleh 4 ya. Di sini kali pindah sana jadi bagi. Sehingga akan diperoleh nilai X sama dengan 5. Selesai ya. Udah bukan? Iya. Jadi nilai X-nya 5. Nanti akan diperoleh G-nya 17. Nah, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 27. Diketahui fungsi Hx sama dengan min 4x plus 3. Jika nilai Hx sama dengan negatif 9, maka nilai X sama dengan berapa? Nah, ini caranya sama seperti nomor 26 tadi ya, hanya ganti nama saja. Kalau tadi Gx ini Hx, oke? Iya. Coba kita kerjakan bersama-sama, kita tulis apa yang diketahui yaitu Hx sama dengan min 9. Kemudian ini juga Hx sama dengan min 4x plus 3, kita tulis di bawahnya seperti ini. Artinya min 4x plus 3 ini sama dengan negatif 9 ya. Kita tulis di sebelah kanannya, kemudian kita tulis kembali di bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nilai X, maka plus 3 ya. Plus 3 ini harus pindah dari dekatnya X ya. Jangan dekat-dekat dengan X. Pindah ke kanan ya. Jadi apa? Positif pindah ke kanan atau ruas kanan berubah jadi negatif ya. Positif berubah jadi negatif. Selanjutnya, di sini kita bisa menggabung atau menghitung negatif 9 dengan negatif 3. Kita misalkan hutang 9, hutang lagi 3. Nggak pernah bayar ya. Iya, jadi berapa hutangnya? Iya, betul. Hutang 12. Itu milik negatif 4x. Sekali lagi di sini kita ingin mencari nilai X, berarti min 12 ini harus dibagi oleh negatif 4. Ya, di sini ya. Nah, jadi negatif 4 juga harus pergi dari X. Ya, jadi karena yang ditanya hanya X-nya saja. Jadi pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Oke. Selanjutnya di sini kita tinggal menghitung negatif 12 dibagi negatif 4. Ingat, negatif dibagi negatif sama ya tandanya, berarti jadi positif. Tinggal menghitung 12 dibagi 4 menjadi 3. Jadi nilai X adalah 3. Selesai. Bagaimana, mudah bukan? Iya, pasti mudah. Asalkan kalian belajar, pasti akan menjadi mudah. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 28. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 2. Maka tentukan nilai dari f4 dikurangi f min 5 sama dengan berapa? Bagaimana caranya? Coba perhatikan di sini, kita kerjakan bersama-sama. Yaitu rumus dari fungsi fx tadi kita tulis dulu, kemudian kita ganti, kita hitung dulu. Karena di sini ada F4 dan ada F min 5. Satu persatu kita hitung dulu. F4 berarti X-nya diganti angka 4 ya. X-nya diganti angka 4 berarti X yang di sini nanti juga diganti angka 4 di sini. Iya. 3-nya tetap plus 2-nya juga tetap. Gitu ya. Nah, kita hitung 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian ditambah 2 jadi 14. Oke, berarti nilai F4 itu nilainya 14. Kita lanjut untuk menghitung F min 5. Ya, dengan menggunakan rumus yang sama dari fungsi yang diberikan. F X, X-nya diganti dengan min 5,
berarti nanti di sini juga X-nya diganti dengan min 5. 3-nya tetap, plus 2-nya juga tetap. Seperti ini ya. Jadi min 5 ini mengganti X. Sehingga nanti kita mengalihkan 3 kali min 5 berapa? 3 kali 5, 15. Positif kali negatif jadi negatif 15. Ditambah 2 dari awal ya. Dari asalnya di sini plus 2 belum diapa-apakan masih utuh. Kita jumlahkan dengan min 15. Hutang 15 dibayar 2. Masih punya hutang 13. Sehingga di sini nilai F5 sama dengan negatif 13. Bagaimana, sudah selesai? Iya, belum. Di sini nilai dari keseluruhan ya. Karena di sini ada F4 dikurangi F-5 ya, berapa gitu ya. Ini pertanyaannya ini. Maka kita tinggal mengganti F4 tadi berapa ini? Ya, F4 adalah 14. Berarti kita ganti F4 ini jadi 14 dan yang F5 min 5 ya, F-5 ini hasilnya tadi adalah 13. Min 13 kita tulis min 13. Di sini dikurang ya dikurang. Oke? Dikurangi F-5. Jadi dikurangi negatif 13. Selanjutnya kita bisa mengubah ini tanda ini negatif ketemu negatif jadi positif. Sehingga di sini 14 ditambah 13 sama dengan 27. Bagaimana? Mudah kan? Ya, penjumlahan biasa. Dapat dipahami? Ya, pasti bisa. Kita lanjut ke soal nomor 29. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3. Maka nilai f(x plus 5 sama dengan berapa? Ya, perhatikan di sini caranya. F(x plus 5 artinya setiap nanti ada variabel x atau huruf x itu diganti dengan x plus 5. Gitu ya. Sehingga di sini yang rumus awal dari soal yaitu 2x plus 3. Kalau x-nya nanti diganti dengan x plus 5, maka di sini juga diganti. X di sini x plus 5. Yang 2 tetap 2, yang 3 tetap 3 ya. Jadi yang diganti hanya huruf x-nya ini. Oke. Selanjutnya di sini kita kali yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung, gitu ya. 2 dikali x jadi berapa? Ya, menjadi 2x. Ya, kalau yang lain tetap ini ya, tidak diapa-apakan. Yang dikerjakan yang di sini, yang sebelah kanan ini. Kemudian 2 dikali siapa lagi? Iya, dikali 5 ya, karena di sini yang di dalam kurungan ada x dan 5. Jadi semua yang ada di dalam kurung dikalikan 2. Jadi x-nya jadi 2x, 5-nya jadi 10 karena dikali 2. Yang plus 3 tetap plus 3. Oke. Selanjutnya kita dapat mengumpulkan suku yang sejenis. Kita jumlah di sini ya. 10 ditambah 3 jadi 13. Yang 2x tetap 2x. Tidak bisa dijumlah lagi karena ini berbeda suku ya. Di sini huruf, di sini angka. Jadi hanya bisa ditulis tapi tidak boleh dijumlahkan atau tidak boleh dihitung jadi satu suku ya. Nah, tetap ini sudah selesai. Jadi ditulis seperti ini saja. 2x ditambah 13. Sudah selesai. Oke? Iya. Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor berapa? 30. Pernyataan berikut ini benar, kecuali berarti yang salah ya. Nah, seperti apa saja pernyataannya? Relasi himpunan A ke himpunan B adalah memasangkan anggota A ke B dengan aturan tertentu. Ya. Relasi himpunan A ke B adalah memasangkan anggota A ke B dengan aturan tertentu. Bagaimana pernyataan ini, betul atau salah? Iya, betul ya. Jadi relasi itu hubungan. Hubungan antara dua himpunan A ke B. Di sini hanya memasangkan anggotanya dari A ke B dengan aturan tertentu. Ya, jadi pernyataan ini adalah benar. Kita lanjut. Yang B, relasi fungsi disebut pemetaan. Ya, istilah lain
fungsi adalah pemetaan. Jadi pernyataan B ini juga betul ya. Jadi fungsi itu adalah disebut relasi pemetaan. Dan sebaliknya. Demikian juga di sini untuk yang C. Korespondensi satu-satu pasti merupakan relasi pemetaan. Ya, karena ini korespondensi satu-satu berarti punya pasangan satu-satu. Jadi pasti pemetaan karena pemetaan itu yang memasangkan anggota asal itu dapat satu pasang saja. Ya. Nah, yang D, setiap pemetaan pasti merupakan korespondensi satu-satu. Nah, di sini kira-kira betul atau salah ya yang D? Nah, kalau yang D ini salah, belum tentu ya. Pemetaan itu belum tentu korespondensi satu-satu. Mungkin ada kalanya korespondensi satu-satu, tapi ada kalanya tidak korespondensi satu-satu. Tapi kalau yang C korespondensi satu-satu ini pasti pemetaan. Jadi yang A betul, B betul, C betul, dan D yang salah. Jadi pemetaan belum tentu ya, belum tentu korespondensi satu-satu. Di sini sudah dipastikan berarti salah ya. Jadi jawabannya adalah opsi D. Bagaimana? Mudah bukan? Iya, pasti mudah karena dengan belajar maka semua akan menjadi lebih mudah. Oke? Dan ternyata sudah sampai pada akhir pembahasan untuk kali ini. Terima kasih, semoga kalian semua menjadi pintar dan sukses tentunya. Amin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.